Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial eksak dan tidak eksak ya. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan ketika kalian sudah menyelesaikan pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal tentang PD eksak. Kemudian kalian juga mampu memahami tentang soal-soal tentang PD dengan faktor pengintegral. Berarti ini adalah suatu PD yang tidak eksak. Jadi nanti kita menyelesaikannya dengan suatu faktor pengintegral. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah persamaan diferensial eksak ya. Nah, PD eksak ini ya, kalau seandainya saya berikan suatu PD yang berbentuk seperti ini ya, diperhatikan di sini M itu adalah suatu fungsi dalam variabel X dan Y. Kemudian N itu adalah suatu fungsi dalam variabel X dan Y juga ya. Kemudian M ini adalah fungsi yang berada di depannya dx dan N ini adalah fungsi yang berada di depannya dy ya. Nah, dia dikatakan eksak jika do M per do Y-nya ya. Jadi kalau si fungsi M ini diturunkan terhadap variabel bebas Y, nilainya akan sama dengan ketika fungsi N diturunkan terhadap variabel X. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka PD ini kita sebut dengan PD eksak ya. Jadi kalau seandainya kalian ingin mengetahui apakah suatu PD tersebut merupakan PD eksak atau bukan, maka kalian harus mengecek nilai dari do M per do Y dan do N per do X-nya ya. Kalau nilainya sama, maka dia adalah PD eksak. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa PD yang akan kita selesaikan ini merupakan PD eksak, maka kalian harus mencari PUPD-nya. Nah, PUPD-nya bentuknya adalah fx, y sama dengan c. Ya, di mana fx, y ini kita peroleh dari integral m dx ditambah suatu ry, di mana nantinya ry ini yang akan kita cari. Ya. Nah, cara mencari ry-nya dengan cara mengintegralkan kanan kiri, dengan cara menurunkan persamaan ini kanan kiri terhadap variabel y. Kemudian dengan mengingat kembali bahwa do f per do y ini adalah n. Ya. Nah, kemudian dari sini nanti kita peroleh nilai ry-nya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh 1. Selesaikan PD berikut. Ya. Berarti pertama-tama kalian harus mencari do M per do Y-nya. Nah, di mana dalam hal ini M-nya itu adalah ini semua. Kemudian N itu adalah ini semua. Gitu, ya. Nah, kalau kalian ketika ingin mengecek apakah ini PD eksak atau bukan, maka harus kalian cek nilai do M per do Y-nya, berarti 2X. Kemudian kalian harus ngecek 2N per do X-nya, berarti 2X. Nah, ternyata sama, berarti dia adalah PD eksak. Ya. Kemudian kalian mencari PUPD-nya dengan menggunakan persamaan ini. M-nya tadi adalah 2XY, nah saya ganti di sini. Jangan lupa ini diintegralkan terhadap variabel X, berarti hasilnya X kuadrat Y ya. Gitu. Nah, setelah kalian mengintegralkan bagian ini, baru kalian turunkan terhadap variabel Y-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini turunannya adalah N. N-nya sendiri adalah X kuadrat plus 1. Kemudian kalau fungsi ini diturunkan terhadap variabel Y, hasilnya adalah X kuadrat. Nah, karena sama-sama ada X kuadrat kanan kiri saya coret gitu ya. Sehingga dry per dy-nya sama dengan 1. D-nya saya pindahin ke kanan. Kemudian untuk memperoleh ry-nya saya integralkan kanan kiri. Nah, integral dari dry itu adalah ry. Integral dari dy itu adalah y. Ya, nah ini boleh ditambah plus c atau tidak. Karena tadi PUPD-nya bentuknya adalah fx sama dengan c. Nah, fx-nya itu adalah yang ini nih. X kuadrat y. Kemudian ditambah y, y-nya itu diperoleh dari nilai ry-nya. Sama dengan c. Nah, ini adalah bentuk PUPD dari PD ini. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah PD dengan faktor pengintegral. Nah, berarti ini kebalikan dari yang tadi ya. Ketika kalian cek do M per do Y-nya tidak sama dengan nilai do N per do X, berarti ini PD-nya tidak eksak. Nah, karena dia bentuknya tidak eksak, maka kalian harus mencari faktor pengintegral. Nah, cara mencari faktor pengintegral itu, ketika faktor pengintegral itu kita masukkan ke
PD awal ke sini, ya, maka nantinya dia akan menjadi bentuknya seperti ini ya. Kalau saya turunkan semua terhadap variabel Y dan X gitu kan. Nah, ini akan menjadi PD eksak ya. Atau bentuk lain dari fungsi ini itu adalah seperti ini. Nah, nantinya bentuk ini kita gunakan untuk mencari faktor rumus dari faktor pengintegralnya. Nah, dalam hal ini faktor pengintegral itu ada, saya bagi menjadi 3 kasus. Ketika faktor pengintegralnya itu fungsi dalam variabel X saja, atau dia fungsi dalam variabel Y saja, atau campuran. Ada variabel X dan variabel Y di sana. Kasus yang pertama, ketika V itu fungsi dalam variabel X saja. Nah, maka dov per do X-nya akan sama dengan dv per dx, tapi kalau diturunkan terhadap variabel Y, nilainya sama dengan 0. Karena tadi fungsinya hanya dalam variabel X saja. Nah, ini saya substitusikan ke dalam persamaan ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan semua nilai dov per do Y-nya dan dov per do X-nya. Kemudian saya pisah yang ada V-nya saya taruh di kiri, gitu ya. Kemudian kita hitung sedemikian sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi V-nya itu adalah E dipangkatin integral 1/n do M per do Y min do N per do X dx. Ya, itu cara mencari faktor pengintegral V jika variabelnya itu hanya dalam variabel X saja. Bagaimana kalau dia hanya dalam variabel Y saja? Berarti nanti dov per do X-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi dov per do Y-nya sama dengan dv per dy. Nah, sama persis caranya dengan yang sebelumnya gitu ya. Sehingga nanti kita memperoleh faktor pengintegralnya itu rumusnya adalah ini. Ya. Kemudian kasus yang ketiga ketika V-nya fungsi dalam X dan Y. Nah, kalau V-nya fungsi dalam variabel X dan Y, maka sebelum ini ya, kalian harus menemukan U. Di mana U itu adalah fungsi dalam variabel X dan Y, kemudian V-nya itu adalah variabel dalam variabel U. Ya, maka untuk mencari dov per do X-nya itu menggunakan aturan rantai. dv per du, do U per do X. Ini kenapa do U per do X, Bu? Karena U-nya variabelnya ini dalam variabel, U itu adalah fungsi dalam variabel X dan Y. Maka kita menggunakan turunan parsial. Tapi karena V-nya di sini fungsi dalam variabel U, maka kita tidak usah menggunakan do, tapi pakainya dv per du. Karena hanya dalam satu variabel bebas U saja. Begitu juga dengan dov per do Y-nya. Nah, kalian substitusikan lagi nih ke persamaan yang ini. Gitu. Kemudian kalian ganti dov per do Y dan dov per do X-nya. Kemudian saya kelompokkan gitu ya. Sehingga nanti diperoleh dv per V-nya sama dengan seperti ini. Nah, kita punya faktor pengintegralnya itu bentuknya seperti ini. Gitu. Bisa dipahamin sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Ini contoh yang kedua, selesaikan PD berikut. Jadi kalian lagi-lagi ini adalah M-nya. Jadi kalau yang di depannya dx adalah M, yang di depannya dy itu adalah N. Jadi selalu dicek do M per do Y-nya dan do N per do X-nya. Nah, ternyata ini tidak sama nilainya. Berarti ini adalah PD tidak eksak. Sehingga kalian harus mencari faktor pengintegralnya. Nah, faktor pengintegralnya itu sebenarnya kasusnya bisa jadi kasus 1, 2, 3 gitu ya. Yang ini saya ngecek kasus yang pertama terlebih dahulu. Nah, ketika saya cek kasus yang pertama, ternyata fungsinya dalam variabel X. Ya sudah, berarti saya menyelesaikannya dalam variabel X. Bisa difahamin? Oke, gitu ya. Kalau seandainya ngecek pakai kasus kedua, Bu. Nah, ya coba kalian cek ya. Kalau kasus kedua nanti fungsinya dalam variabel apa, gitu. Kemudian saya cari V-nya. Jadi ini tinggal diganti dengan min 2 per X. Kemudian diperoleh ternyata V-nya itu adalah 1/X kuadrat. Nah, kalian substitusikan ke V-nya ini kalian kalikan ke PD awal. Gitu. Setelah disederhanakan, ini adalah PD eksak. Jadi penyelesaiannya ya menggunakan PD eksak, gitu ya. Cari PUPD-nya dengan persamaan ini, kemudian M-nya sekarang yang ini ya. Ini adalah M-nya, ini adalah N-nya. Gitu. Diintegralkan terlebih dahulu terhadap variabel X. Setelah diintegralkan terhadap variabel X, kalian turunkan terhadap variabel Y, kanan kiri.
Kalian harus ingat bahwa do F per do Y itu adalah N. N-nya adalah 1/X dalam hal ini. Nah, ini kalau diturunkan terhadap variabel Y berarti 1/X ya. Karena ini 0, ini 0. Nah, ternyata karena ada sama-sama ada 1/X kanan kiri, maka saya coret. Sehingga kita punya dRy per dy-nya sama dengan 0. Sehingga dRy-nya sama dengan 0, ya artinya ry-nya sama dengan C. Nah, ini adalah PUPD-nya. Jadi ini adalah Fx-nya. Fx-nya karena ry-nya sama dengan C, berarti saya tulis langsung sama dengan C di sana, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalian diminta untuk menyelesaikan PD yang seperti ini. Berarti ini adalah M-nya, pokoknya yang di depannya dx itu adalah M, yang di depannya dy itu adalah N. Ingat tadi di sini harusnya tandanya adalah plus, berarti minus ini merupakan N-nya gitu ya. Kemudian kalian cari do M per do Y-nya, kemudian cari do N per do X-nya. Ya, ini min 2X tapi ada minus di depannya ya. Makanya jadi 2XY kuadrat. Karena tidak sama nilainya, maka dia adalah PD tidak eksak gitu ya. Nah, berarti ini saya ngeceknya kasus yang kedua ya, gitu. Ternyata setelah disederhanakan, ini fungsinya adalah fungsi dalam variabel Y. Berarti betul nih, ini adalah kasus yang kedua, gitu. Kemudian kita cari faktor pengintegral V-nya. Nah, menggunakan rumus yang tadi udah kita cari ya. Hasilnya adalah 1/Y. Kemudian kalian kalikan ke PD awalnya. Ya, ini hanya masalah berhitung saja. Gitu. Kemudian kalian sederhanakan bentuknya seperti ini. Ini adalah PD eksak. Ini M-nya adalah Y kuadrat X, N-nya itu ini semua. Dari minus sampai belakang. Gitu ya. Kemudian PUPD-nya itu berarti kalian menggunakan persamaan ini dengan mensubstitusikan M-nya Y kuadrat X gitu ya. Kemudian kalian integralkan terhadap variabel X, diperoleh yang seperti ini. Baru kalian turunkan terhadap variabel Y-nya. Ingat ini adalah N-nya ya, makanya ini adalah minus ini semua. Karena N kita sekarang ini. Kemudian kalau fungsi ini diturunkan terhadap variabel Y, jawabannya adalah X kuadrat Y. Kemudian ini saya coret ya kanan kiri. Nah, tinggal kalian integralkan saja. Nah, bentuknya seperti ini. Integral min 1/Y itu adalah min ln Y. Jadi, karena kita sudah memperoleh nilai RY-nya, kita mempunyai PUPD-nya. Yang tadi Fx, Y ini semua, berarti setengah X kuadrat Y kuadrat dikurangin ln Y sama dengan C. Ya, seperti itu. Ini contoh yang keempat, kalian diminta untuk menyelesaikan PD ini. Jadi lagi-lagi kita harus cek do M per do Y-nya. Ini adalah M-nya, ini adalah N-nya gitu ya. Kemudian cek do N per do X-nya. Karena nilainya nggak sama, ini hati-hati ya, ini nggak sama. Maka ini adalah PD tidak eksak. Ya. Kemudian, ini saya prediksi bukan kasus 1, kasus 2. Ini adalah kasus 3. Jadi sebenarnya untuk mengetahui ini kasus 1, 2, atau 3 sih Bu, ya itu kalian harus ngecek satu per satu. Kalau misalkan dia fungsi dalam variabel X, ya berarti kasus 1. Jadi yang harus dicek itu adalah do M per do Y min do N per do X-nya sih. Lebih tepatnya kalian harus ngecek ini. Gitu. Nah, betul kan? Dia masih ada variabel X dan variabel Y-nya. Berarti ini adalah kasus yang ketiga. Maka kalian harus memisahkan U gitu kan yang tadi teorinya. Nah, U itu dilihat dari nilai do M per do Y min do N per do X-nya. Karena bentuknya seperti ini, maka saya misalkan U-nya X kali Y. Kemudian saya cari do U per do X, kemudian saya cari do U per do Y. Nah, setelah mencari nilai ini, baru saya masukkan ke rumus ini. Gitu, ya. Nah, kenapa sih Bu harus dimasukkan ke rumus ini? Karena nanti ada hubungannya dengan faktor pengintegral ya. Kemudian cari nilai dari dia. Nah, hasilnya adalah min 2 per XY. Nah, kemudian kalian harus ingat kembali kalau XY itu adalah U gitu ya. Nah, V-nya itu adalah E dipangkatin integral dari ini semua. Makanya ini tadi saya cari nilainya. Gitu ya. Nah, kemudian kalian hitung. Nilainya adalah 1/U kuadrat. Ingat U itu adalah X kali Y. Jadi nilainya 1/X kuadrat Y kuadrat. Ini adalah faktor pengintegralnya. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan awalnya. Gitu. Nah, ini adalah PD eksak. Kemudian ini M-nya, ini adalah N-nya. PUPD-nya sama seperti yang tadi gitu ya. Integral M dx plus RY. M-nya diganti dengan ini semua. Kemudian diintegralkan terhadap variabel X.
turunkan terhadap variabel Y. Ingat, ini adalah N-nya itu adalah ini semua, gitu ya. Kemudian kalian sederhanakan, saya punya dRy per dy sama dengan 2y, saya kali silang gitu ya. Kemudian kasih integral kanan kiri. Nah, kita peroleh nilai ry-nya itu adalah y kuadrat. Nah, setelah memperoleh nilai ry, kita akan memperoleh nilai PUPD-nya. PUPD itu adalah fx, y sama dengan c. Nah, fx, y-nya itu adalah ini semua. X kuadrat plus 1/xy ditambah dengan y kuadrat. Karena nilai ry-nya adalah y kuadrat. Sama dengan c. Ya, jadi PUPD dari PD yang tadi bentuknya adalah yang ini. Gitu. Ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami tentang penjelasan saya ini, silakan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.